kabarnya hari ini? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Adik-adik semua yang di rumah, sebelum beribadah sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah melindungi kami, Tuhan jagai kami dari istirahat semalam, bangun dalam keadaan sehat, itu yang kami perlukan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau beribadah sekolah minggu, kiranya penyertaan-Mu, ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir, Engkau sendiri yang ikut campur di dalamnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, kita siap untuk memuji Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan dengan gerakan ya. Oke? Siap yang di rumah? Siap. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kita mulai dari awal lagi ya. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hati.
kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari adik-adik lebih semangat lagi kita untuk memuji Tuhan. Kak Erti. Karena hati yang gembira adalah obat. Yes. Amin. Amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan baca Mazmur pasal 91 dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jika ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia,
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kita sama-sama angkat pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Andaikan aku lakukan leluhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama belajar memuji Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita, sebab kasih-Nya begitu besar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, karena Engkau baik bagi setiap kami. Kasih-Mu memenuhi kami, cinta-Mu memenuhi hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi-Mu Tuhan. Ajarilah kami akan cinta-Mu Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk lebih lagi sungguh-sungguh dalam memuji menyembah-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu, dalam melakukan firman-Mu Tuhan. Sebab kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa, untuk anugerah-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami
Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Kita akan belajar firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus, kami boleh belajar firman-Mu. Mari Tuhan Engkau mengurapi anak-anak-Mu hari ini dengan urapan yang baru. Sehingga firman yang dibagikan ada, didengarkan, direnungkan, kemudian dikerjakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari Tuhan, urapan-Mu turun atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan belajar ketaatan mampu mengalahkan rasa takut. Sekali lagi temanya hari ini, ketaatan mampu mengalahkan rasa takut. Kita akan baca bersama-sama 2 Tawari pasal yang ke-20. 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Takut adalah hal yang ada di dalam diri manusia. Ada 2 rasa takut ya yang dimiliki oleh kita. Yang pertama, rasa takut yang sifatnya baik dan rasa takut yang tidak baik. Rasa takut yang tidak baik adalah muncul karena sebuah kepercayaan yang salah, ya, sehingga membuka pintu ke arah yang namanya sanksi, ragu-ragu, dan ini jika terdapat dalam kita akan menghambat kuasa Tuhan untuk bekerja. Rasa takut yang meragukan itu berasal dari setan. Oleh karena itu haruslah kita tolak. Sebab rasa takut yang tidak baik itu akan membuat kita mengalami siksaan. Pikiran kita jadi takut, khawatir akan mengintimidasi kita, dan ada banyak hal-hal yang tidak baik. Ya, ada 2 jenis rasa takut yang tidak baik. Yang pertama yaitu rasa takut untuk menghadapi suatu masalah. Ya, ketika ada orang yang mencuri, dia akan mengalami rasa takut. Takut ketahuan, takut dihukum, ya.
jika kita punya keinginan untuk mencuri, nah pasti kita dihantui pikiran untuk takut akan ketahuan, takut akan dihukum. Yang kedua, rasa takut yang tidak baik yaitu saat kita takut ke kamar mandi, takut kalau ada ulangan. Ya, ini adalah dua rasa takut yang menghinggapi kita dan kita harus tolak. Karena kita orang percaya, anak-anak Tuhan harus memiliki rasa takut yang positif, yaitu takut kepada Tuhan. Artinya apa takut kepada Tuhan? Takut untuk melakukan dosa. Takut malas untuk beribadah, tidak boleh. Kita harus ikut beribadah. Kita tidak berbuat dosa. Kalau ada ajakan-ajakan atau intimidasi dari iblis, seperti contohnya kalau pas ulangan nyontek saja. Oh, itu tidak boleh. Itu harus dikalahkan dengan rasa takut kepada Tuhan. Karena Tuhan ngomong, mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Rasa takut yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan yang positif adalah takut kepada Tuhan. Ya, takut kepada Tuhan itu apa? Yaitu kita harus rajin beribadah. Yang kedua, kita harus apa? Harus berani mengambil keputusan untuk membaca firman. Siapa yang belum atau tidak pernah membaca firman, atau membaca firmannya hanya hari Minggu? Enggak ya, anak-anak Tuhan harus dimulai dari kecil. Yang sudah bisa membaca harus membaca firman. Rasa takut akan Tuhan itu dengan berdoa. Karena setiap kita pasti bisa mengalami apa yang namanya masalah. Seperti firman Tuhan yang sudah dibaca tadi, Raja Yosafat mengalami rasa ketakutan yang luar biasa ketika tentara Moab, ya tentara Amon dan Bani Meonim semuanya akan menyerang Yehuda. Raja Yosafat menjadi takut, tetapi bersyukur dengan ketaatan yang dikerjakan oleh Raja Yosafat, dia bisa mengatasinya dan akhirnya mendapatkan mukjizat yang luar biasa, yaitu yang harus kita miliki, yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan, yaitu rasa takut kepada Tuhan saja. Ya, bukan takut ke kamar mandi, bukan takut menghadapi ulangan, bukan takut ketahuan. Ya, jika ada yang mencuri boleh? No, tidak boleh. Bohong kepada mama papa? No, tidak boleh. Karena kita harus berbicara dengan jujur. Katakan anak-anak Tuhan harus berani mengambil sikap jujur. Kita akan belajar rasa takut kepada Tuhan inilah yang dapat mengubah dan memberi motivasi bagi seluruh hidup kita. Yang pertama ya, sehingga kita boleh mendapatkan mukjizat. 1. Keputusan untuk mencari Tuhan. Ya, ketika Raja Yosafat mengalami ketakutan yang luar biasa, Raja Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ada di dalam ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Keren ya, mencari Tuhan yang seperti apa sih? Mencari Tuhan itu berdoa. Mencari Tuhan itu menyembah. Mencari Tuhan itu membaca firman. Kemudian melakukan setiap firman kebenaran yang disampaikan oleh kita. Ketika persoalan tiba-tiba terjadi, kita harus memiliki rasa takut, yaitu mencari Tuhan, berdoa. Tidak susah, tidak gelisah, tidak marah, tidak pahit hati,
tidak kecewa, tetapi mencari Tuhan. Dengan apa mencari Tuhan? Dengan berdoa. Dengan apa mencari Tuhan? Dengan menyembah. Dengan apa mencari Tuhan? Dengan membaca firman atau mendengarkan firman Tuhan. Itulah mencari Tuhan. Jadi saat ketakutan mulai datang kepada kita, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan dulu. Seringkali ketika masalah datang kita mau cari jalan pintas, atau seringkali ketika masalah datang kita marah, ketika masalah datang kita kecewa. Oh no, Tuhan mengajarkan ketika rasa takut itu ada menyerang kita, yang pertama apa? Mencari Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Dengan apa mencari Tuhan? Berdoa. Dengan apa mencari Tuhan? Menyembah. Dengan apa mencari Tuhan? Dengan membaca firman. Ini adalah langkah yang luar biasa yang dikerjakan oleh Raja Yosafat. Demikian juga ini adalah langkah yang luar biasa yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan seperti kita. Boleh menangis waktu ketakutan terjadi, boleh, tapi tidak boleh lama-lama ya. Boleh gelisah, boleh sedikit saja. Tidak boleh berlama-lama. Karena apa? Karena kita harus mencari Tuhan saat ketakutan menyerang kita, apapun alasannya. Waktu materi ujian ini sangat sulit. Waktu ulangan matematika padahal aku sangat tidak suka. Datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Kemudian tidak hanya mencari, kemudian tidak hanya berdoa, kemudian tidak hanya menyembah, kemudian tidak hanya membaca firman, tetapi harus belajar. Oke, kalau tidak belajar mana bisa? Harus belajar. Tidak boleh malas. Oke, yang kedua, ketika ketakutan itu menyerang kita, seperti yang dialami oleh Raja Yosafat waktu tentara Moab, tentara Amon, tentara Meonim bersama-sama menyerang kerajaan Yehuda. Raja Yosafat menjadi takut. Dia langsung mengambil keputusan sebagai raja. Dia mengajak, mempengaruhi rakyatnya untuk berpuasa. Ya. Dikatakan di ayat 5, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah dan di Yerusalem di rumah Tuhan dan di muka pelataran yang baru mengajak, ayo semua rakyatku, kita berdoa, kita berpuasa, mencari hadirat Tuhan, ya, sehingga mukjizatnya terjadi. Ya, orang percaya, anak-anak Tuhan harus berani memiliki otoritas yang luar biasa. Makanya dikatakan, aku anak raja. Harus disampaikan itu kata-kata iman, kata-kata firman. Ya, anak raja harus berani. Kalian adalah anak-anak raja. Kalian adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, saat ulangan tiba-tiba datang, mari kita berseru bahwa aku pasti bisa. Tetapi berseru saja tidak cukup, memperkatakan perkataan profetik tidak cukup, tapi harus disertai belajar dan tidak takut. Ulangi, belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak takut. Ya, siapa kira-kira yang ulangan apa yang paling sulit ya, yang pernah dihadapi oleh kita? Atau saat mama papa belum pulang, di rumah sendirian? Ya, kita harus berani bahwa ada Allah yang menyertai, ada Allah yang memberkati,
Allah yang menuntun kita sehingga kita punya otoritas. Anak raja tidak mungkin takut. Anak raja adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oke, menggunakan otoritas. Enggak gini, aduh aku sudah sendiri, pasti ini ada hantu. Oh tidak, anak Tuhan pasti disertai oleh Tuhan. Aduh ulangannya sulit, pasti tidak bisa, ini pasti tidak bisa. Sudah belajar, tidak boleh. Hari ini belajar, besok juga harus belajar. Sampai kita mendapatkan hasil yang baik. Oke, yang ketiga, ketika Raja Yosafat mengalami ketakutan yang luar biasa, Raja Yosafat mengambil keputusan untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Ya, di ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota untuk mencari Tuhan, berserunya hanya kepada Tuhan Yesus. Oke, tidak takut, tetapi datang berdoa kepada Tuhan. Berdoa adalah sebuah hubungan yang dibangun antara Tuhan Yesus dengan umatnya. Sudahkah kita mau berdoa? Atau kita maulah cuek, nggak mau berdoa, percuma berdoa? Tidak, anak Tuhan harus rajin berdoa, merendahkan hati. Atau berdoanya hanya waktu makan pagi, waktu makan siang, waktu makan malam? No, setiap saat kita harus berdoa. Saat menghadapi kesulitan kita harus berdoa. Artinya kita sedang merendahkan hati kita kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan yang daripada Dia. Sudahkah kalian berdoa? Kalau belum, latihlah. Karena berdoa adalah nafas kehidupan bagi anak-anak Tuhan. Ya, berdoa bukan hanya saat ada persoalan, berdoa bukan hanya saat masalah, tetapi saat tidak ada kesulitan pun berdoa adalah wajib dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Katakan amin. Oke, jadi harus berdoa, harus rajin berdoa, karena berdoa adalah mengucapkan sesuatu, permohonan kepada Tuhan. Berdoa juga mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Berdoa juga cara kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Berdoa tidak hanya meminta, tetapi saat kita mengucapkan syukur juga melalui doa. Boleh. Artinya kita sedang merendahkan hati. Katakan amin. Siapa yang berdoanya hanya 3 kali? Bertobat harus lebih. Anak-anak Tuhan harus memiliki gaya hidup untuk berdoa. Doakan mama, doakan papa, doakan sekolah ya, waktu doakan teman-teman, doakan pergumulanmu sendiri, doakan masalahmu sendiri, oke? Ada yang sudah pernah berdoa untuk bangsa kita? Kalau belum, mulailah. Loh, aku masih kecil. Boleh berdoa. Menjadi pendoa syafaat itu sangat boleh dan tidak dibatasi oleh usia kita. Anak-anak Tuhan harus rajin berdoa. Artinya merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang keempat, saat ketakutan itu menyerang kita, ya, Yosafat mengaktifasi iman dengan apa? Mengucapkan kata
fakta firman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kita sudah memperkatakan ada kemenangan, ada berkat, ada janji Tuhan. Kita harus berani, bukan malah begini, aduh tidak bisa, aduh malah takut, aduh bagaimana ini, aduh aku tak lari ya dari persoalan ini. Oh no, anak Tuhan harus berani. Anak Tuhan harus menjadi orang-orang pilihan yang luar biasa. Dan orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan itu pasti diuji lewat persoalan. Ayo kalau nggak percaya, ada gak kalian tiba-tiba naik kelas dari kelas 3 menjadi kelas 4 tanpa melalui ulangan? Padahal ulangan itu sulit kan? Ulangan akan menjadi mudah jika kita kerjakan dengan baik-baik. Yang pertama kita berdoa, yang kedua kita belajar dengan sungguh-sungguh, yang ketiga kita memperkatakan yang baik. Pasti aku bisa mengerjakan, pasti aku bisa naik kelas, pasti aku diberkati. Amin. Mengaktifasi iman. Ya, seperti yang ada di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 5 sampai 6. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, maka di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah yang di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Musuh-musuh kita akan kalah ketika kita mau berseru kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan semua persoalan kita, ketika kita menyerahkan masalah kita hanya kepada Tuhan, maka kita bisa menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Keren kan? Akhirnya Raja Yosafat benar-benar bisa mengalahkan musuhnya. Ya, 3 bangsa menyerang kerajaan Yehuda. Ya, yang kelima adalah taat. Taat itu T-A-A-T. Dari belakang juga dibaca T-A-A-T. Hari ini kita sedang mengerjakan I will ketaatan. Coba bisa? Ada yang bisa? Ayo. Taat, melakukan perintah dengan segera. Taat, melakukan perintah dengan senang hati. Taat, tidak mengeluh. Aku mau jadi anak taat. Mengerjakan dan menyelesaikan tugas sampai selesai. Melakukan lebih baik dari yang diharapkan. Aku mau jadi anak taat. Anak Tuhan yang berhasil harus taat. Ya, tidak mengeluh. Taat itu tidak mengeluh walaupun ada masalah, maupun ada kesulitan, tidak mengeluh. Aduh enggak bisa ini, aduh enggak bisa ini, aku takut ini. Enggak boleh. Anak Tuhan harus berani, harus keren, karena kalian punya ketaatan. Jika Tuhan menyertai kita, siapa yang dapat melawan kita? Oke, jadi taat. Waktu itu Raja Yosafat mendengarkan perkataan dari Imam Zakaria supaya dia mengerjakan setiap firman yang dilakukan sehingga memperoleh kemenangan yang luar biasa. Pertanyaannya, sudahkah kita mau taat? Taat kepada mama papa. Ayo, sudah berhenti main HP-nya, sudah jam 9 malam. Dimulai dari jam 7 kita harus berdoa dan sudah berhenti main HP. Taat, jangan ngomong nanti dulu masih pingin main game, nanti dulu masih main ini lo asik lagi seru-serunya. Oh no, kita harus taat
kepada mama papa yang ada di rumah. Kita harus taat kepada para guru yang ada di sekolah. Kita harus taat atas aturan-aturan yang sudah diberikan. Kemudian aku harus taat kepada kakak-kakak sekolah minggu saat beribadah. Maka keberhasilan, maka mukjizat pasti diberikan kepada kita, orang-orang pilihan Tuhan. Katakan, aku orang pilihan Tuhan, aku anak raja karena engkau adalah orang pilihan, karena engkau adalah anak raja, karena engkau adalah anak hebat. Anak hebat itu tidak takut. Sekali lagi, ada dua ketakutan yang negatif, yaitu takut menghadapi persoalan, takut menghadapi ulangan, takut menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, takut ketika kita sendiri. Itu harus dikalahkan, karena jika itu ada, maka intimidasi iblis itu akan terus menyerang. Tapi ada ketakutan yang positif, yaitu takut kepada Tuhan. Katakan, kalian ya, kita harus takut kepada Tuhan. Dengan apa caranya mengerjakan rasa takut akan Tuhan? Dengan beribadah kepada Tuhan. Takut akan Tuhan dengan berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Takut akan Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan kemudian melakukan firman Tuhan. Maka mukjizat itu terjadi. Itu adalah ketakutan yang positif, ya, artinya takut kepada Tuhan. Sekali lagi diingatkan, ayo takut akan Tuhan dengan beribadah. Waktu hari Minggu beribadah tidak malas, masa aku nggak beribadah, aku tak main-main saja. Oh no, anak-anak Tuhan harus beribadah, ya. Kemudian apa? Aku harus berdoa. Yes, berdoa, karena anak-anak Tuhan harus berdoa. Aku harus memuji dan menyembah. Yes, anak-anak Tuhan harus memuji dan menyembah. Yang ketiga, aku harus membaca firman, merenungkan, kemudian melakukan. Yes, anak Tuhan harus membaca firman. Aku masih kecil. Oh tidak, membaca firman dimulai ketika kita sudah bisa membaca. Kalian sudah bisa membacakan? Sudah bisa membacakan? Maka membaca firman harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Katakan amin, ya. Ketakutan yang positif adalah takut kepada Tuhan. Ketakutan yang negatif apa? Mencuri. Harus tidak boleh, karena akan ketahuan. Nanti akan dihukum. Terus apa? Takut ketika kita bergerak sendiri. Kita ke kamar mandi takut, gelap takut, itu ketakutan yang negatif. Bangun dirimu dengan ketakutan yang positif, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka apapun yang menjadi masalah kita akan diberikan kemenangan. Kita masuk di dalam ayat hafalan 2 Tawaret 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat hafalannya ya, dihafalkan ya. Ya oke, ketika ketakutan terjadi, lalu sekali lagi 2 Tawaret 20 ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sudah dibagikan. Mari Tuhan Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah dengan ketaatan mendengarkan firman Tuhan. Berkati, berkati, berkati. Kesehatannya diberkati, sekolahnya diberkati, kedua orang tuanya diberkati, keluarganya diberkati, masa depannya diberkati. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu, Tuhan Yesus membuat berhasil, Tuhan Yesus membuat beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan saat ini kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan korban yang terbaik atau persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan ini, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas cinta dan kasih-Mu yang begitu mulia di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami percaya bahwa firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami dan firman-Mu yang mengajar kami Tuhan untuk lebih lagi mengasihi Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan korban syukur kami, persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Engkau berkati persembahan kami ini Tuhan, biarlah persembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami mau memberi Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISP Tbk cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Laskar Kristus, ayo yang sudah memberikan persembahan buat Tuhan, ayo kita berdiri, kita melakukan ini dengan penuh semangat ya kayak nanti ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi dari awal ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita. Mari kita akan berdoa. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, maka segala sesuatu yang kau kerjakan akan dibuat berhasil.
diberkati kesehatanmu, diberkati sekolahmu, diberkati orang tuamu, diberkati masa depanmu. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan Yesus membuat berhasil, Tuhan Yesus membuat beruntung. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.